Siapa sangka seorang buruh bangunan miskin yang hidupnya penuh luka dan derita, justru berjodoh dengan seorang janda kaya raya asal Arab? Takdir memang misterius, dan cinta kadang hadir di luar nalar. Ini bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang keikhlasan, air mata, dan mukjizat yang Allah turunkan untuk hambanya yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tahu bahwa keajaiban itu nyata bagi siapa saja yang percaya pada kuasa Allah. Di sebuah desa terpencil yang bahkan namanya jarang terdengar, hiduplah seorang pemuda bernama Ramdan. Desa itu jauh dari keramaian, jalanan berlubang, rumah-rumahnya beratap seng berkarat, dan suara jangkrik serta gemerisik daun pisang menjadi musik pengantar tidur setiap malam. Ramdan lahir dan besar di sana, di rumah kecil berdinding anyaman bambu yang penuh lubang. Udara malam menyelinap masuk tanpa izin, dan saat hujan turun, bocorannya bisa seperti air terjun mini. Tapi bagi Ramdan, rumah itulah saksi hidupnya bertahan dalam kerasnya dunia. Ramdan bukan siapa-siapa, bukan anak orang terpandang, bukan pula pemuda yang punya prestasi membanggakan. Sehari-hari, ia menyandang status buruh bangunan, kerja paling kasar di proyek-proyek desa sekitar. Tangannya kasar, kukunya hitam meski sudah berkali-kali disikat sabun colek, dan punggungnya penuh bekas luka goresan kayu dan besi. Saat mentari baru muncul, Ramdan sudah berdiri di depan toko material menunggu truk datang membawa semen dan bata. Panas menyengat tak pernah jadi alasan baginya untuk bermalas-malasan, meski keringatnya bercampur debu menempel di wajah legamnya. Di antara pekerja proyek lainnya, Ramdan dikenal sebagai pemuda pendiam, nyaris tak pernah berbicara kecuali ditanya. Teman-temannya sering bercanda, "Kamu nih kayak tembok proyek," dan dikit-dikit diam, dikit-dikit nyengir doang. Tapi Ramdan tak marah. Baginya, mulut yang banyak bicara tak menjamin perut terisi nasi. Yang penting tangan bergerak, kerja jalan terus. Di balik wajah tegar Ramdan, tersembunyi luka-luka yang bahkan tak sanggup diceritakan. Ia yatim piatu sejak usia 10 tahun, kehilangan ibu karena sakit yang tak pernah sempat diperiksa ke dokter, dan ayahnya meninggal di atas gerobak saat pulang menjual sayur ke pasar. Sejak itu, Ramdan tumbuh sendiri. Rumah yang seharusnya hangat penuh kasih sayang, berubah jadi sunyi seperti kuburan. Di malam-malam panjang, Ramdan kecil sering menangis diam-diam, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba, bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku begini? Kenapa aku dilahirkan kalau cuma buat menderita?" Namun, alih-alih menyalahkan takdir, Ramdan memeluk kesedihan itu erat-erat. Setiap pagi ia bangun lebih pagi dari ayam, memikul bata lebih berat dari badannya, dan menerima upah yang bahkan tak cukup buat makan 3 kali sehari. Kalau mau ngeluh, mending tidur lagi aja. Begitu prinsipnya. Pernah suatu malam Ramdan demam tinggi, tubuhnya panas seperti tungku pembakaran, tapi esok paginya ia tetap datang ke proyek. Teman-temannya protes. "Dan, kamu mau mati di proyek? Mending istirahat dulu." Tapi Ramdan cuma tersenyum kecil. "Kalau nggak kerja, siapa yang mau bayarin nasi saya?" Hidup di bawah garis kemiskinan membuat Ramdan kebal perasaan. Tak pernah dia bermimpi jadi orang kaya, apalagi punya hidup nyaman. Baginya, kenyamanan hanya milik orang-orang yang dilahirkan beruntung. Sementara dirinya, ia hanya butiran debu di jalanan proyek, yang diinjak-injak lalu hilang tanpa jejak. Hari itu, kabar beredar di warung kopi depan proyek. Katanya, lahan tempat Ramdan bekerja sudah dibeli seseorang. Bukan sembarang orang, tapi wanita kaya dari Arab. Namanya Noura, janda yang katanya punya rumah sebesar istana di negaranya. Semua pekerja riuh membahasnya. "Wah, kita kerja buat orang Arab, nih. Pasti duitnya nggak berseri," katanya janda. "Loh, siapa tahu jodoh kita?" Ramdan hanya diam, tersenyum tipis sambil terus mengaduk semen. Baginya, siapa yang punya lahan bukan urusannya. Dia tetap buruh miskin yang dibayar harian. Tak peduli proyek itu milik sultan, presiden, atau artis. Asal upahnya dibayar, cukup. Siang harinya, Noura datang.
berjubah putih sederhana, tanpa make-up tebal, hanya kerudung lembut menutupi kepalanya. Usianya sekitar 40-an, tapi aura elegan dan keanggunannya tak bisa disembunyikan. Ramdan mengangkat wajah sebentar, lalu buru-buru menunduk. Baginya, menatap majikan perempuan terlalu lama adalah aib. Tapi tanpa sadar, Nora justru memperhatikan Ramdan lebih lama. "Siapa dia?" tanya Nora pelan kepada Mandor. "Oh, itu Ramdan, Bu. Buruh paling rajin di sini," jawab Mandor. Nora mengangguk. Matanya masih tertuju pada sosok pemuda berkulit legam yang berdiri di sudut bangunan. Sejak hari itu, Nora sering datang ke proyek. Bukan untuk mengawasi pekerjaan, tapi sekadar duduk di teras sambil menikmati angin desa yang sejuk. Setiap kali Ramdan lewat, Nora tersenyum ramah. Tapi Ramdan tak pernah berani membalas. "Kenapa kamu selalu menunduk kalau aku datang?" tanya Nora suatu siang. "Saya takut salah, Bu," jawab Ramdan canggung. "Salah kenapa? Saya cuma buruh. Gak pantas lihat orang kaya terlalu lama," ucapnya lirih. Nora tertegun. Ada sesuatu di balik mata Ramdan yang jujur. Bukan tatapan lelaki mata keranjang atau lelaki yang mengincar harta. Ramdan menunduk karena ia benar-benar merasa dirinya kotor. Dan justru itu yang membuat hati Nora bergetar. Diam-diam, Nora makin sering mencari alasan untuk datang ke proyek. Bukan sekadar mengecek progres pembangunan, tapi ingin melihat Ramdan bekerja. Ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Ramdan tidak tampan seperti aktor Arab, tubuhnya kurus, kulitnya hitam terbakar matahari, dan pakaiannya selalu lusuh penuh debu. Tapi di mata Nora, Ramdan punya sesuatu yang tak dimiliki lelaki kaya yang pernah ia kenal, ketulusan yang tidak berpura-pura. Suatu sore, Nora memanggil Ramdan ke teras villa. "Kamu sudah berkeluarga?" tanya Nora. Ramdan terkejut, tak menduga ditanya hal pribadi. "Belum, Bu," jawabnya pelan. "Kalau aku ingin menikah sama kamu, kamu mau?" Ramdan nyaris menjatuhkan ember di tangannya. "Astagfirullah, Bu, saya ini buruh kasar, miskin, gak punya apa-apa. Tapi kamu punya hati yang bersih. Itu lebih mahal dari semua harta di dunia," ucap Nora sambil tersenyum. Ramdan terdiam. Hatinya bergetar. Benarkah Allah mengirimkan takdir seindah ini? Atau ini hanya candaan semesta yang ujungnya menghancurkan harapannya yang paling kecil? Setiap hari, suara ayam jantan membangunkan Ramdan di subuh buta. Matanya masih berat, tapi kakinya sudah refleks melangkah menuju pancuran bambu di belakang rumah. Air sedingin es menyentuh kulitnya, menusuk hingga ke tulang. Tapi Ramdan sudah terbiasa. Ia mencuci muka, meraup air 3 kali, dan membasuh tubuh kurusnya yang penuh bilur karena kerja kasar. Di atas meja kayu reot, hanya ada nasi sisa kemarin dan sambal bawang yang tinggal sedikit. Tapi Ramdan tak pernah mengeluh. Nasi dingin itu ia kunyah pelan, sambil menatap foto usang kedua orang tuanya yang terselip di bingkai kalender lama. "Bu, Pak, lihat Ramdan sekarang. Masih kerja keras. Belum bisa bikin kalian bangga," bisiknya sambil menyeka sudut matanya. Selesai makan, ia mengayuh sepeda tua menuju proyek. Sepeda itu warisan almarhum ayahnya. Rodanya sudah bengkok sedikit, sadelnya sobek, dan remnya nyaris tidak berfungsi. Tapi sepeda itulah yang setia menemani Ramdan sejak kecil. Sepanjang jalan, ia melewati sawah-sawah yang menghampar luas, rumah-rumah penduduk yang mulai mengeluarkan asap dapur, dan anak-anak yang berangkat sekolah dengan seragam lusuh. Ramdan tersenyum samar. Dulu, ia pernah seperti mereka, sebelum nasib memaksanya putus sekolah dan menjadi buruh. Sesampainya di proyek, kawan-kawannya menyambut dengan canda seadanya. Dan pagi-pagi udah bau keringat. "Kamu mandi pakai semen, ya?" ledek salah satu temannya. Ramdan hanya menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang kontras dengan kulit legam. Hidup keras mengajarinya bahwa tertawa bersama teman-teman adalah hiburan termurah yang paling mewah. Tak ada yang tahu, di balik senyum tipis Ramdan, ada luka yang tak pernah sembuh. Ia masih ingat hari paling menyakitkan dalam hidupnya.
Hari ketika ibunya batuk darah di pojok dapur. Sementara Ramdan kecil hanya bisa menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Tangannya mungil memeluk tubuh ibunya yang semakin dingin, hingga akhirnya tetangga datang dan menggotong jenazah perempuan yang paling ia cintai itu. Belum habis air matanya, ayahnya menyusul kepergian sang ibu. Ramdan ingat betul, tubuh ayahnya tergeletak di atas gerobak sayur, wajahnya pucat kelelahan. Tangan kasarnya menggenggam erat lembaran uang lusuh hasil dagangan terakhirnya. Sejak itu, Ramdan tumbuh sendirian. Sepi adalah teman sejatinya. Malam-malam panjang ia habiskan memeluk bantal, merapal doa dalam isak yang tertahan. Saat teman-teman sebaya bermain peta umpet, Ramdan justru berkeliaran mencari kerja serabutan. Mencuci piring di warung, memungut besi tua, hingga akhirnya jadi kuli bangunan. Setiap kali lelah menggerogoti tubuhnya, ia memandang langit dan berkata, "Bu, Pak, doain Ramdan kuat, biar bisa terus hidup." Hari itu, Ramdan sedang memikul karung semen saat kabar mengejutkan berembus. Pemilik lahan proyek ternyata seorang janda kaya asal Arab. Namanya Noura, usianya sekitar 40-an. Kabarnya kaya raya karena warisan mendiang suami yang pengusaha minyak. Para buruh riuh berbisik, "Wah, janda Arab kaya. Siapa tahu suka sama kita." "Ah, mimpi aja lu. Dia pasti maunya yang kaya juga." Ramdan hanya tersenyum kecil sambil tetap bekerja. Baginya, gosip soal majikan kaya itu sama sekali tak penting. Buruh tetap buruh. Kaya atau miskin, takdirnya tak akan berubah. Namun, ketika sosok Noura benar-benar muncul, Ramdan merasa ada yang berbeda. Perempuan itu tidak datang dengan perhiasan mencolok atau pakaian mewah, melainkan jubah putih sederhana dan wajah yang damai. Ada keanggunan yang tak dibuat-buat, auranya lembut, tatapannya teduh. Ramdan menunduk dalam-dalam, merasa dirinya terlalu hina untuk berhadapan langsung dengan perempuan seperti itu. Di tengah kesibukan proyek, Noura sengaja berjalan mendekati Ramdan yang sedang membersihkan sisa semen di lantai. Ramdan terkejut, buru-buru berdiri dan menundukkan kepala. Kakinya gemetar, tak berani menatap langsung. "Kenapa kamu selalu menunduk?" Suara Noura lembut, nyaris seperti bisikan. "Saya takut nggak sopan, Bu," jawab Ramdan gugup. "Sopan itu bukan soal menunduk. Sopan itu soal hati yang bersih," balas Noura. Ramdan semakin bingung. Kenapa majikan sekaya ini mau bicara seramah itu dengannya? Biasanya, majikan cuma tahu perintah dan marah. Tapi Noura berbeda. Ada ketulusan yang memancar dari matanya, seperti seseorang yang pernah terluka begitu dalam, lalu memilih jadi lembut agar tak menyakiti orang lain. Sejak pertemuan pertama itu, Ramdan merasa ada yang berubah. Setiap kali Noura datang, hatinya berdebar tak keruan. Tapi ia segera mengingatkan dirinya sendiri. "Kamu cuma buruh, jangan mimpi yang enggak-enggak." Namun takdir seolah menguji. Noura justru makin sering memanggil Ramdan, kadang hanya untuk sekadar menanyakan hal-hal remeh. "Kamu udah makan? Dan kamu nggak capek kerja terus? Kamu suka kerja di proyek ini?" Setiap pertanyaan itu membuat Ramdan semakin bingung. Di satu sisi, hatinya berbunga-bunga, tapi di sisi lain, ia takut. Takut jika semua ini hanya angin lalu. Hingga suatu sore, di bawah langit senja berwarna jingga, Noura duduk di teras villa sambil menatap Ramdan yang sedang mengepel lantai. "Ramdan, kamu udah punya istri?" tanya Noura tiba-tiba. Belum sempat menjawab, Noura melanjutkan, "Kalau aku mau nikah sama kamu, kamu mau nggak?" Ramdan terdiam. Lututnya lemas. Hatinya bergetar hebat. "Bu, saya ini siapa? Saya miskin, kotor, nggak punya apa-apa." Noura tersenyum lembut. "Tapi kamu punya hati yang bersih. Itu lebih mahal dari semua harta yang aku punya." Mata Ramdan berkaca-kaca. Apakah Allah sedang bercanda? Atau inilah jawaban dari semua doa yang selama ini ia rapal dalam sunyi? Ramdan pulang malam itu dengan kepala penuh gemuruh. Langkah kakinya di jalan setapak terasa ringan sekaligus berat. Angin malam menghembuskan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi,
bercampur wangi bunga kenanga yang mekar di halaman rumah tetangga. Tapi semua aroma itu tak sanggup menenangkan dadanya yang bergemuruh hebat. Ya Allah, apa benar aku nggak mimpi tadi? Gumamnya lirih sambil duduk di depan depan rumah. Punggungnya bersandar lelah. Tangan gemetar mengelus dada yang bergemuruh. Suara Nora berulang kali memutar di kepalanya, seolah tak mau pergi. Kalau aku ingin menikah sama kamu, kamu mau? Kalimat itu menusuk jantungnya lebih tajam dari paku proyek. Bukan hanya karena ucapan itu datang dari seorang wanita kaya, tapi karena itu diucapkan dengan ketulusan yang terasa sampai ke hati terdalamnya. Mana mungkin janda kaya dari Arab mau sama buruh miskin kayak aku? Ramdan berbicara sendiri di bawah langit yang dipenuhi bintang. Aku cuma punya celana satu, baju dua, sandal jepit yang bolong, sama hutang di warung Burumiah yang belum lunas. Dalam diam, Ramdan menatap tangannya sendiri. Tangan kasar, penuh kapalan dan luka-luka. Tangan ini cuma bisa ngangkat batu, bukan genggam tangan perempuan kaya yang lembut, katanya getir. Namun di balik semua ketidakpercayaan itu, ada setitik harapan yang diam-diam tumbuh. Harapan bahwa mungkin kali ini Allah sedang menunjuknya jadi bagian dari kisah ajaib. Malam semakin larut. Ramdan memutuskan mengambil air wudhu. Air sumur dingin mengguyur wajah dan kepalanya, membasuh kebingungan yang menggumpal. Ia duduk di atas sajadah kusam, menghadap kiblat, dan mengangkat tangan. Ya Allah, hamba nggak minta kaya. Hamba nggak pernah mimpi punya rumah bagus. Hamba cuma mau hidup tenang, cukup makan, dan gak jadi beban siapa-siapa. Tapi kenapa engkau kirimkan ujian seindah ini? Suaranya serak tertahan. Matanya basah. Kalau ini mimpi, tolong jangan dibangunkan. Tapi kalau ini benar-benar takdir, tolong kuatkan hati hamba, karena hamba gak punya keberanian. Di luar rumah, angin malam berdesir perlahan. Seolah alam ikut menyaksikan lelaki miskin yang berdoa dengan hati remuk. Ramdan menutup doa dengan sholawat yang lirih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun sebelum tidur, bayangan Nora kembali hadir. Senyumnya, suaranya, matanya yang teduh itu, semuanya mengisi sudut-sudut kosong di hati Ramdan yang selama ini sunyi. Ia memeluk bantal lusuhnya erat-erat, seolah sedang memeluk mimpi yang terasa terlalu indah untuk nyata. Pagi itu, Ramdan kembali ke proyek dengan hati gelisah. Biasanya ia melangkah santai, tapi kali ini kakinya seperti enggan beranjak. Setiap kali mendekat ke villa, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa dia cuma bercanda? Apa aku salah dengar? Tapi semua keraguan itu sirna ketika Nora sudah berdiri di teras villa, menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang meneduhkan, seperti mata air di tengah padang pasir. Ramdan, aku serius dengan ucapanku kemarin. Suara Nora pelan, tapi jelas menusuk hati Ramdan. Bu, saya ini siapa? Saya nggak pantas. Ramdan menunduk dalam-dalam. Siapa yang bilang kamu nggak pantas? Allah yang menciptakan kita sama. Kaya, miskin, itu cuma ukuran manusia. Di mata Allah, yang paling mulia itu yang hatinya bersih. Dan aku lihat kebersihan itu di hatimu. Ramdan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Tangannya gemetar. Tapi Bu, hidup saya keras. Saya nggak ngerti cara hidup orang kaya. Saya nggak tahu etika makan di meja mewah. Saya cuma bisa makan di warung pakai tangan. Nora tersenyum lagi. Lebih hangat. Aku nggak butuh suami yang bisa makan pakai sendok emas. Aku butuh suami yang mau makan sepiring berdua, meski cuma nasi garam. Mata Ramdan berkaca-kaca. Kalau begitu, saya mau. Suaranya bergetar. Jawaban yang sederhana, tapi mengubah seluruh hidupnya. Kabar pernikahan Ramdan dengan Nora menyebar lebih cepat dari angin. Desa kecil yang biasanya sunyi, mendadak riuh penuh bisikan dan cemoohan. Di warung kopi, di pos ronda, di pasar desa, semua orang membahas hal yang sama. Si Ramdan itu pasti pakai guna-guna. Mana mungkin janda Arab kaya raya mau sama buruh proyek kucel begitu? Ada udang di balik batu.
Jangan-jangan Nora itu kena tipu daya Ramdan. Ramdan mendengar semua itu. Hatinya panas, tapi ia memilih diam. Saat Nora tahu tentang fitnah itu, ia memegang tangan Ramdan erat. Ramdan, kamu nggak perlu peduli. Mereka nggak tahu apa-apa tentang kita. Tapi Bu, saya malu. Saya nggak pernah minta dikasihani, apalagi sampai dibilang pakai ilmu hitam. Ramdan, Nora menatapnya lembut. Aku memilih kamu karena aku tahu hatimu bersih. Biarkan orang bicara. Yang penting, Allah tahu kebenarannya. Ramdan mengangguk, meski hatinya perih. Tak pernah terbayang, kebahagiaan yang baru saja ia kecap harus dibayar dengan cemoohan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Ramdan datang ke rumah Nora bukan sebagai buruh, tapi sebagai calon suami. Dengan baju terbaik yang ia miliki, kemeja putih kusam dan celana hitam yang sudah longgar di pinggang, ia melangkah gemetar. Assalamualaikum. Suaranya lirih di depan pintu villa. Nora membuka pintu, tersenyum lembut. Waalaikumsalam. Masuklah. Ramdan duduk bersila. Tangannya saling menggenggam erat di atas lutut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu, Mbak Nora, saya datang, mau melamar. Tapi saya nggak bawa apa-apa. Cincin pun nggak ada. Nora duduk di depannya. Matanya berkaca-kaca. Ramdan, aku nggak butuh cincin mahal. Aku cuma butuh janji dari hatimu. Ramdan menunduk. Suaranya bergetar. Saya janji, saya akan jaga Mbak Nora sepenuh hati, meski saya cuma punya tenaga dan doa. Nora tersenyum dalam air mata haru. Itu lebih dari cukup. Di langit, awan bergerak perlahan. Seolah semesta ikut menjadi saksi bahwa cinta sejati bukan soal harta atau rupa, tapi tentang dua hati yang saling memeluk luka, lalu memilih sembuh bersama. Hari pernikahan itu datang tanpa kemewahan, tapi justru karena itulah keindahannya terasa begitu nyata. Ramdan berdiri di serambi masjid desa, mengenakan baju koko putih yang ia pinjam dari tetangga. Wajahnya tegang, telapak tangannya berkeringat, bahkan lututnya sempat gemetar saat penghulu memanggil namanya. Saudara Ramdan bin Muhtar, apakah engkau bersedia menikahi Nora binti Abdul Malik dengan mahar seperangkat alat sholat dan doa tulus? Suasana hening. Hanya suara burung gereja di atap masjid yang terdengar. Semua mata tertuju pada lelaki miskin yang tiba-tiba melangkah menuju takdir yang begitu mulia. Saya terima nikahnya. Suara Ramdan bergetar. Air matanya nyaris jatuh. Ia melanjutkan dengan napas tertahan. Nora binti Abdul Malik, dengan mahar tersebut, tunai, lillahi ta'ala. Tangis Nora pecah. Di balik hijab putihnya, air mata mengalir deras. Sementara para tamu berbisik kagum, tak percaya seorang buruh bangunan bisa mengucap ijab kabul dengan suara gemetar penuh cinta seperti itu. Di sudut masjid, teman-teman proyek Ramdan meneteskan air mata bangga. Dan, lu keren banget hari ini, bisik seorang kawan yang ikut hadir. Ramdan menatap langit sejenak, lalu berbisik lirih. Bu, Pak, lihat anakmu hari ini. Dia nggak lagi sendirian. Malam itu, rumah Nora yang megah terasa begitu sunyi. Hanya ada Ramdan dan Nora di ruang tengah, duduk berdua dalam canggung yang tak bisa disembunyikan. Ramdan duduk dengan punggung tegak. Tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Nora tersenyum kecil, melihat kegugupan yang begitu polos di wajah suaminya. Ramdan, kenapa kamu tegang begitu? Enggak, saya cuma takut bikin salah. Saya nggak biasa tinggal di rumah mewah begini. Nora tertawa pelan. Suaranya seperti angin lembut menyentuh telinga Ramdan. Mulai sekarang, rumah ini rumah kamu juga. Jangan anggap ini rumah majikan. Ramdan menelan ludah. Tapi saya tetap Ramdan yang dulu. Mbak, saya nggak mau jadi orang lain. Nora menggenggam tangan kasar Ramdan, mengelusnya penuh cinta. Aku menikahi kamu bukan karena aku mau kamu berubah jadi kaya, tapi karena aku ingin hidup sederhana bersamamu. Ramdan menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangannya sendiri. Tak pernah terbayang, perempuan kaya dan lembut ini justru ingin hidup sederhana bersamanya. Malam itu,
Di bawah lampu temaram, dua hati yang sama-sama lelah belajar saling mencintai dalam diam yang penuh air mata syukur. Meski kini Ramdan tinggal di rumah mewah, ia tetap bangun sebelum subuh. Ia berwudu di kamar mandi marmer yang mengkilap, meski tangannya masih canggung memutar keran modern yang jauh berbeda dari pancuran bambu di rumahnya dulu. Setelah sholat, ia berkeliling rumah, mengecek keran bocor, menyapu halaman, bahkan mengangkat galon sendiri meski ada asisten rumah tangga. "Ramdan, kamu gak perlu kerja kayak di proyek lagi," kata Nora saat melihat suaminya sibuk sendiri. Ramdan tersenyum kecil. "Biar saya tetap ingat bahwa saya ini dulunya buruh. Saya nggak mau lupa sama tanah dan keringat saya sendiri." Setiap hari, Ramdan belajar menjadi suami. Ia belajar menyiapkan sarapan, meski sekadar menyeduh teh manis, untuk Nora yang tersenyum hangat setiap pagi. Ia belajar memegang tangan Nora saat mereka berjalan di halaman, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi Ramdan yang bahkan takut memandang wajah Nora langsung. Dan yang paling ia pelajari adalah cara menerima cinta tanpa merasa rendah diri. "Saya takut nggak bisa bahagiain kamu," ucap Ramdan di suatu malam. Nora membelai rambutnya. "Kebahagiaan saya itu kamu, Ramdan. Kamu yang sederhana, jujur, dan apa adanya." Namun kebahagiaan mereka tak dibiarkan mengalir tenang. Fitnah kembali berembus. Ada yang mengatakan Ramdan hanya menikahi Nora karena harta. Ada juga yang berbisik bahwa Nora pasti terkena pelet atau guna-guna. Setiap kali belanja ke pasar, Nora mendengar bisikan-bisikan pedas di belakangnya. "Janda kaya kok mau sama buruh proyek? Apa nggak malu? Atau jangan-jangan Ramdan punya ilmu hitam?" Suatu hari, Ramdan mendengar fitnah itu langsung saat ia sedang membeli rokok di warung. Wajahnya memanas, tangannya mengepal. Namun ia memilih diam, menelan semua cemoohan dalam dada. Malamnya, ia menceritakan itu pada Nora. "Maaf, saya bawa kamu ke kehidupan saya yang penuh hinaan." Suara Ramdan lirih. Nora memegang wajah Ramdan, menatapnya dalam-dalam. "Dengar ya, Ramdan. Aku menikah sama kamu karena Allah. Kalau manusia mau bicara apapun, biarlah. Kita cuma perlu dengar apa kata Allah." Ramdan memeluk istrinya erat. Dalam dekapan itu, Ramdan bersumpah bahwa ia akan melindungi Nora, bukan hanya dari lapar dan dingin, tapi juga dari fitnah dunia. Seiring waktu, cinta Ramdan dan Nora semakin kokoh. Mereka bukan pasangan sempurna. Mereka bertengkar karena hal-hal sepele. Ramdan yang lupa menutup kulkas, atau Nora yang terlalu boros membeli tanaman hias. Tapi di balik pertengkaran kecil itu, ada cinta yang tumbuh dari luka-luka lama yang mereka sembuhkan bersama. Ramdan mulai berani bercerita tentang masa kecilnya yang pahit. Bagaimana ia memungut sisa makanan di pasar, bagaimana ia tidur beralaskan tikar bolong, dan bagaimana ia tumbuh tanpa ciuman selama tidur dari seorang ibu. Setiap cerita itu membuat Nora menangis, memeluk Ramdan erat, seolah ingin membayar semua pelukan yang dulu tak pernah ia terima. "Ramdan, mulai sekarang, biar aku yang peluk kamu setiap malam," ucap Nora di suatu senja. Ramdan tersenyum kecil, air matanya jatuh lagi. "Dan biar saya yang sujud setiap malam, minta sama Allah supaya saya bisa jadi suami yang benar buat kamu." Mereka tak punya bulan madu mewah ke luar negeri, tapi mereka punya surga kecil di rumah sederhana mereka sendiri. Surga yang dibangun dari doa, air mata, dan cinta yang tak butuh harta atau rupa. Suatu pagi, langit terlihat mendung. Angin dingin berembus pelan dari jendela kamar mereka yang menghadap ke kebun belakang. Ramdan bangun lebih dulu, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda hari itu. Wajah Nora pucat, napasnya berat, dan tangannya dingin saat Ramdan menggenggamnya. "Kenapa? Nora, kamu sakit?" Suara Ramdan panik, nyaris bergetar. Nora tersenyum tipis, meski jelas senyum itu dipaksakan. "Cuma pusing sedikit, nggak apa-apa." Tapi Ramdan tahu, itu bukan pusing biasa. Matanya yang terbiasa membaca perubahan cuaca dari langit proyek, kini belajar membaca cuaca di wajah istrinya. Pagi itu juga, Ramdan mengantar Nora ke puskesmas terdekat,
meski hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bernama. Hasil pemeriksaan membuat dunia Ramdan nyaris runtuh. Dokter mengatakan Noura mengalami kelelahan berat, ditambah gangguan lambung yang kronis karena sering telat makan. Ramdan menunduk lama di depan meja dokter, menyesali dirinya sendiri. Ini salah saya, Bu Dokter. Saya terlalu sibuk di proyek. Saya pikir selama ini dia baik-baik saja. Dokter menepuk bahunya pelan. Yang penting sekarang, jangan saling menyalahkan. Jaga dia baik-baik. Di perjalanan pulang, Ramdan memegang tangan Noura lebih erat dari biasanya. Mulai hari ini, nggak boleh telat makan lagi. Kalau kamu lapar, jangan tunggu saya pulang. Makan dulu. Noura menatap Ramdan, matanya berkaca-kaca. Aku nggak pernah telat makan karena nunggu kamu, Ramdan. Aku cuma suka makan bareng kamu. Itu aja. Setelah kejadian itu, Ramdan mengambil keputusan besar. Ia pamit dari proyek, meninggalkan pekerjaan yang selama ini memberinya nafkah. Semua teman-temannya kaget. Dan, lu gila? Itu kerjaan satu-satunya loh. Ramdan menggeleng, matanya tegas. Gue bisa cari kerjaan lain, tapi istri gue cuma satu. Gue nggak mau kehilangan dia. Sejak hari itu, Ramdan menjadi buruh rumah tangga, penuh waktu. Ia yang memasak sarapan, membersihkan rumah, menyiapkan air mandi, bahkan belajar membuat teh susu kesukaan Noura. Setiap sudut rumah yang dulu terasa asing, kini dikuasainya seperti lapangan proyek. Aku malu, Ramdan. Aku istrimu, tapi kamu yang ngurusin semuanya. Noura protes suatu hari. Ramdan tersenyum, menyodorkan sepiring bubur ayam hangat. Kita udah janjikan, mau susah bareng-bareng? Kalau dulu kamu yang jagain aku waktu aku dihina orang kampung, sekarang giliran aku yang jagain kamu. Mereka makan bubur itu berdua, duduk bersila di lantai dapur, seolah sedang berpiknik di dunia yang mereka bangun sendiri. Tanpa sadar, Ramdan telah menemukan makna baru tentang kebahagiaan. Bukan dari uang yang ditransfer mandor, tapi dari senyum sehat istri yang ia cintai. Namun, keputusan Ramdan menjadi suami rumah tangga justru memperpanjang daftar fitnah yang menghantam. Di warung kopi, para lelaki kampung tertawa sinis. Lelaki kok jadi babu di rumah sendiri? Malu-maluin. Pantes aja jadi suami janda kaya. Pasti takut diusir kalau ngelawan. Awas, entar kalau bini bosan, lu ditendang kayak anjing. Setiap kata itu seperti paku yang ditancapkan di dada Ramdan. Tapi ia memilih diam. Noura tahu tentang semua itu, dan tangisnya pecah. Ramdan, aku penyebab kamu dihina. Harusnya kamu gak perlu nikah sama aku. Aku cuma bawa kesusahan buat kamu. Ramdan langsung memeluk Noura, meremas bahunya erat. Jangan pernah bilang begitu lagi. Saya nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Kalau fitnah itu harga cinta kita, saya rela bayar. Malam itu, Ramdan sujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jangan cabut keberanian di hatiku. Jangan biarkan aku goyah hanya karena hinaan manusia. Suatu malam, Noura demam tinggi, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat seputih kertas. Ramdan panik, memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Noura, bangun, sayang. Jangan tidur dulu. Kita ngobrol ya. Aku ceritain cerita lucu waktu di proyek. Tapi Noura hanya tersenyum lemah. Napasnya tersengal. Ramdan berlari ke puskesmas, menggendong Noura di punggungnya. Di tengah jalan, hujan turun deras. Tapi Ramdan tak peduli. Air matanya bercampur hujan, seolah langit ikut menangis. Ya Allah, jangan ambil dia dari saya. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Sepanjang jalan, Ramdan menggumamkan sholawat berulang-ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tangan Noura menggenggam bahunya lemah. Aku nggak apa-apa, Ramdan. Jangan nangis. Ramdan menggeleng keras. Aku nggak kuat kalau kamu pergi. Aku udah biasa lapar, biasa dihina. Tapi aku nggak biasa hidup sendirian lagi. Di puskesmas,
Dokter berkata Noura kelelahan parah karena stres. Ramdan merasa ditampar kenyataan. Ia baru sadar, cintanya yang besar justru membebani istrinya sendiri. Malam itu, ia belajar bahwa mencintai tak cukup dengan melindungi, tapi juga menguatkan hati pasangan agar tak takut menghadapi dunia bersama. Setelah sembuh, Noura dan Ramdan membuat keputusan besar. Mereka meninggalkan desa penuh fitnah itu, memilih pindah ke kota kecil tempat Ramdan punya saudara jauh. Di sana, mereka memulai hidup baru, dari nol. Ramdan bekerja sebagai tukang parkir di pasar, sementara Noura membuka warung kecil yang menjual nasi uduk dan gorengan. Ramdan, kamu malu nggak jadi tukang parkir? Ramdan tertawa ringan. Wajahnya kembali cerah seperti dulu. Kalau kerja halal, kenapa malu? Noura tersenyum. Aku bangga sama kamu. Mereka berdagang bersama, bekerja bersama, tertawa bersama, bahkan menangis bersama saat dagangan sepi. Tapi tak ada lagi fitnah. Tak ada lagi tetangga yang sibuk mengurusi hidup mereka. Hanya ada cinta yang tumbuh semakin kuat, seperti pohon kecil yang bertahan di tengah badai. Tahun demi tahun berlalu. Warung nasi uduk mereka yang dulu kecil kini sudah berkembang. Meja-meja kayu yang dulu hanya ada 2, kini bertambah jadi 5. Pelanggan mereka bukan hanya orang-orang sekitar, tapi juga para musafir yang kebetulan singgah. Nama warung mereka sederhana saja, Warung Noura dan Ramdan. Tak mewah, tapi penuh berkah. Di belakang warung, ada rumah kecil yang mereka bangun sendiri. Dindingnya dari bata ekspos, atapnya genteng tanah liat, dan halaman belakangnya ditanami bunga melati kesukaan Noura. Di rumah itulah mereka menjalani hidup dengan tawa yang jauh lebih lepas daripada dulu. Suatu malam, setelah warung tutup, Ramdan duduk bersandar di dinding rumah, menghisap rokok kretek yang baunya menguar ke udara malam. Noura datang membawa secangkir kopi panas, duduk di sebelahnya sambil menyelimutkan syal ke bahu Ramdan. Sudah capek, suamiku? Ramdan tersenyum kecil. Capek fisik sih iya, tapi hati aku tenang. Jauh lebih tenang daripada waktu kita hidup di desa dulu. Noura menyandarkan kepalanya ke bahu Ramdan. Aku juga. Aku nggak pernah nyesel ninggalin semua harta itu. Ternyata kebahagiaan nggak ada di rumah besar. Nggak ada di rekening penuh. Kebahagiaan ada di sini. Noura menepuk dada Ramdan. Di hati kamu yang selalu jujur. Ramdan, aku mau tanya sesuatu. Suara Noura lirih. Apa, sayang? Kalau waktu bisa diputar, kamu masih mau nikah sama aku? Ramdan menoleh, menatap wajah Noura yang mulai berkerut halus, tapi tetap cantik di matanya. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. 1000 kali hidup lagi pun, aku bakal tetap milih kamu. Kamu yang ngajarin aku bahwa cinta nggak diukur sama isi dompet, tapi sama keberanian kita berdiri berdua, melawan dunia. Noura menangis pelan. Ramdan menghapus air mata itu dengan tangannya yang kasar. Tangan yang pernah memanggul semen, kini menghapus air mata perempuan yang paling ia cintai. Aku bahagia, Ramdan. Aku juga, Noura. Di tahun ke-10 pernikahan mereka, datang kabar yang membuat Ramdan sujud syukur sampai menangis. Noura hamil. Kabar itu datang setelah bertahun-tahun mereka pasrah bahwa mungkin mereka tak akan pernah punya anak. Aku udah cukup punya kamu, Ramdan, ucap Noura dulu, saat hasil pemeriksaan menyatakan rahimnya lemah. Tapi Allah punya rencana lain. Doa-doa panjang yang Ramdan bisikan di setiap sujud malam ternyata mengetuk pintu langit. Noura mengandung. Meski usianya tak lagi muda. Selama 9 bulan, Ramdan menjaga Noura seperti menjaga harta paling berharga. Ia yang mengurut kaki istrinya saat kram. Ia yang meracik jamu penguat kandungan, meski rasanya pahit luar biasa. Ia juga yang menemani Noura ke bidan, bahkan belajar cara mengganti popok bayi lewat video di ponsel bekasnya. Aku takut jadi bapak yang gagal, ucap Ramdan di suatu malam. Noura menggenggam tangannya. Kamu nggak akan pernah gagal, Ramdan. Kamu belajar jadi suami yang baik dari nol. Kamu pasti bisa jadi bapak yang baik juga. Saat bayi mereka lahir, seorang anak perempuan mungil yang diberi nama Siti Maryam Ramdaniyah,
Tangis Ramdan pecah di ruang bersalin. Ia mencium kening Nora berkali-kali, berterima kasih karena Nora bertahan melewati segalanya. Terima kasih, Nora. Kamu gak cuma istri, kamu guru sabar buat aku. Tahun terus berjalan. Warung mereka berkembang, tapi Ramdan tetap menjaga kesederhanaannya. Mereka menolak tawaran memperluas usaha ke kota besar. Rezeki kita cukup di sini, ucap Ramdan. Nora mengangguk. Kalau terlalu besar, kita nanti sibuk sendiri-sendiri. Aku nggak mau. Aku mau kita tetap kaya sekarang. Masak bareng, jaga warung bareng, sholat bareng. Ramdan dan Nora menyekolahkan Maryam ke madrasah terdekat. Mereka ingin Maryam tumbuh bukan jadi anak kaya raya, tapi anak yang kaya hati, seperti ayahnya yang dulu hanya buruh bangunan. Maryam, kamu jangan malu punya ayah tukang parkir ya, pesan Ramdan. Maryam menggeleng, memeluk ayahnya erat. Enggak, ayah. Justru Maryam bangga. Ayah kerja keras buat kita. Saat Maryam hafal surat Yasin untuk pertama kalinya, Ramdan menangis diam-diam di balik pintu. Baginya, itulah kekayaan terbesar, melihat anaknya cinta Al-Quran. Suatu sore, Ramdan duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang sama seperti belasan tahun lalu saat ia melamar Nora dengan modal keberanian. Kini rambutnya mulai memutih. Garis-garis kerja keras terlihat jelas di wajahnya. Tapi senyum bahagia tak pernah hilang dari bibirnya. Mereka menatap matahari tenggelam, menyadari bahwa cinta mereka bukan sekadar cerita janda kaya dan buruh miskin. Cinta mereka adalah kisah tentang dua manusia yang berani melawan dunia demi menjaga janji di depan Allah. Dari kejauhan, suara Maryam mengaji terdengar merdu. Ramdan tersenyum sambil berbisik, langit senja menjadi saksi, bahwa cinta sejati tak pernah lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian mencintai dalam keterbatasan, dan kesetiaan menjaga sholawat di setiap hela napas. Kisah Ramdan dan Nora bukan dongeng. Ini adalah cermin bagi banyak cinta sederhana yang terpinggirkan, tapi diam-diam lebih bahagia daripada cinta yang dibalut emas permata. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta yang diberkahi adalah cinta yang diletakkan di. Kalau kalian terharu, kalau kalian merasakan getaran cinta sejati dari kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini dan share kisahnya ke teman-teman kalian. Semoga setiap orang yang membaca atau mendengar kisah Ramdan dan Nora, hatinya tersentuh untuk lebih menghargai pasangan hidupnya, apapun keadaannya. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang tetap memilih bersama saat segalanya